Jangan kita pernah lupa sama ajaran-ajaran orang dulu. Dulu saya diajarkan oleh guru kita sekalian Al-Habib Ali, agar kita selalu menyambungkan hati kita sama Rasulullah. Makanya Sayyidil Walid selalu ajarkan kita doa tawassul. Jangan cuman kita kenal Rasulullah, tapi kita kenal keturunannya Rasulullah, cucu-cucunya Nabi Muhammad, para tentara-tentaranya Rasulullah, para aulia yang mana diajarkan oleh ayah beliau As-Sayyid Al-Barakah Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Pasti semua di sini hafal. Ilahi bijahil ini kata Sayyidil Walid Al-Habib Ali ayahanda daripada Habib Ahmad bilang, kalau kita lazim baca ini insyaallah mati kita husnul khatimah. Para wali-wali Songo ini datangnya ke Indonesia, nggak ada dunia, nggak ada bawe ini Indonesia, nggak ada saudara ini. Yang dibawa apa? Di dalam lubuk hatinya Habibuna Muhammad. Sampai akhirnya yang tadinya mayoritas non-Islam sampai mayoritas Islam. Berkah siapa? Berkah wali Songo. Wali Songo itu siapa? Keluarganya Nabi Muhammad. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah nur Nabi besar Maulana Muhammad, ajarannya Rasulullah SAW. Makanya kita semua bisa kumpul sama begini. Ini berkah siapa? Berkah wali Songo yang membawa nama Nabi Muhammad. Kayak Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan itu orang yang paling cinta sama habaib, luar biasa cintanya. Sekali waktu dia diuji sama satu habaib, yang mana ini habaib meledup modelnya kayak Habib Kuncung, kayak Habib Sehon, ya, meledup. Datang ambil mabuk. Kata murid-muridnya, waduh kurang ajar nih. Di tempatnya wali Allah Kiai Khalil kok ente mau mabuk-mabukan. Datang apa? Kiai Khalil berdiri, diambil nih Habib, digendong di tangannya, dibawa ke kamarnya, sampai ditidurin. Marah murid-murid Kiai, udah diam, kita ngaji lagi aja katanya, ngaji lagi. Sampai beres bubar, nih Habib bangun, disediain makan, disediain minum apa segala. Akhirnya Habib bilang, Habib makasih ya Kiai, anak mau pulang lagi ke negeri aneh deh. Ya udah, dasar namanya majeduk. Orang maju itu terserah dia. Malamnya Kiai Khalil ini tidur di tempat tidur yang mana itu Habib tidurin, emang kamarnya dia. Apa yang terjadi? Kalau tadi orang yang baca selawat kata Habib Abdullah bin Ja'far bisa didatengin Nabi Yuna Maulana Muhammad, apalagi seorang Kiai Khalil yang tidak bikin bingung daripada keluarga Nabi Muhammad. Apa? Di waktu beliau tiduri itu tempat tidurnya Habib yang bikin huru hara pada saat itu, ternyata malamnya didatengin Nabi Yuna Maulana Muhammad. Apa Rasulullah bilang? Ya Khalil, terima kasih, ente gak bikin malu anak cucu ane, ente gak bikin malu deket murid-murid ente anak cucu ane. Nabi yang ngucapin terima kasih. Akhirnya apa? Lihat sampai sekarang namanya gak hilang karena dapat kemuliaan dari Nabi besar Maulana Muhammad. Sebabnya apa? Sebab itu doang, enggak bikin malu cucu Nabi Yuna Maulana Muhammad. Jangan salah, dia tahu. Nurul Mustafa bukan dari saya, di anak besok bawa siapa? Meski bukan dari saya, punya awal sekarang. Nurul Mustafa punya awal. Yang punya anak anjing, anak seperti ini antum semua, biar anak besok ngomong. Jangan antum, umat yang hari mana Maulana Muhammad itu cinta kepada Maulana Muhammad. Cuma bisa ngomong kalau ada Rasulullah yang berdoa, ya Rasulullah
masjidnya bukan dengan adalah kejadian di waktu berdakwah, difitnah, dicaci, dimaki. Malamnya saya didatangi oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dia bilang, apa maju? Kamu jangan takut, karena di dalam ridhamu ada ridhanya para orang-orang saleh yang terdahulu. Mereka yang akan patahkan kamu akan saya patahkan, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nabi bilang, innama a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu harus dibarengi dengan niat. Ente orang baik, tentu ente punya niat pasti baik. Ente datang ke majelis, tahu-tahu di majelis Allah Ta'ala ambil umur ente, maka ente dalam keadaan husnul khatimah. Ini niat. Kalau udah niat, jangan pakai mengkol-mengkol. Terus kalaupun ente mati di tempat yang baik, matinya husnul. Kalau ente udah duduk di majelis Nurul Mustafa, jangan pakai bosan. Kalau belum kumpul dengan Nabi Muhammad, kalau belum ketemu Nabi Muhammad, belum kita itu puas. Al-maut kama asya alaih. Mati gimana kebiasaannya dia. Dia biasa selawat sama Nabi, matinya dalam keadaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Jangan salah mencintai, karena kalau salah mencintai maka kita akan rugi selamanya. Cintailah yang tidak akan kita merasakan putus asa, tidak akan sakitnya di sini, tapi kita akan selalu rindunya di sini, yaitu beliau Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya salawat kepada Nabi Muhammad. Pentingnya cinta kepada Nabi Muhammad. Yang akan membuat pikiran antum tenang adalah Nabi Muhammad. Yang menghilangkan kesumpekan, kebingungan, ketakutan adalah Nabi Muhammad. Apa antum mau ikrar? Mau ingkar? Tak bisa ingkar. Karena antum ada karena Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Tanpa kamu ya Rasulullah enggak terjadi. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan nasihat agama atau berzikir atau bersalawat, setiap napasnya dihitung beristighfar 100.000 kali. Setiap napas 100.000 kali. 100.000 kali. Coba kalau baca 100.000 kali doer, bisa gak? 100.000 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kapan makannya? Gak bisa. Tapi dengan datangnya kita ke majelis ilmu, berapa kali kita udah napas tadi? Dihitung 100.000 kali kita mohon ampun nama Allah Subhanahu. Makanya jangan bosan taklim, jangan bosan apa. Orang yang enggan diajak duduk di majelis, orang yang enggan ngedengerin nasihat macam kayak begini, dia ngerasa dirinya lebih besar, ngerasa dirinya lebih benar, ngerasa dirinya lebih baik, ngerasa dirinya udah paling baik, ngerasa udah berbuat A, B, C, D, sampai Z dalam kebaikan, sehingga dia entengin kebaikan-kebaikan. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mau diajak dengan kebaikan-kebaikan itu. Temannya ajak suruh ngaji, ayo ada majelis kita ngaji, nggak mau. Temannya ajak sholat, nggak mau. Alasannya ada aja. Nah ini orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah ucapan dari junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Sesungguhnya jangan pernah kita meninggalkan salawat kepada Rasulullah. Karena sebab Rasulullah lah Nurul Mustafa ini berdiri. Sebab Rasulullah lah kalian semua insya Allah masuk ke dalam surga. Sebab Rasulullah lah orang tua kalian masuk ke dalam surga. Sebab Rasulullah lah orang yang kalian cintai masuk ke dalam surga.
sebab Rasulullah lah kalian akan diberi kesenangan di dunia wal akhirat. Jangan pernah ragu dengan baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ketentuan berada di bumi ini. Bumi ini dikirim oleh Allah sebagai manusia terbaik, manusia termulia, manusia basyarun lakal basyar. Manusia bukan sembarangan manusia, yaitu manusia yang bila diikuti maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Beliau adalah junjungan kita, Nabi besar Maulana Muhammad SAW, yang telah ajarannya sampai kepada para sahabatnya, ajarannya sampai kepada para walinya, sampai ke negeri Indonesia ini, kepada para sunan-sunan, kepada para habaib-habaib, kepada para ulama-ulama, sebagai warisannya Nabi Muhammad SAW. Di akhirat tidak ada satupun manusia yang bisa membantah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, berkata-kata kepada Allah. Semuanya dalam keadaan tunduk, takut dengan kewibawaan dan kegagahannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diizinkan bicara adalah junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Maka beruntunglah kalian yang membasahkan lisan-lisan kalian, yang mana menyibukkan hari-hari kalian, waktu-waktu kalian, menghabiskan umur kalian untuk mencintai Nabi besar Maulana Muhammad. Keluarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga, amin. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Sahabat tanya, "Kila man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhala jannah wa man asa'ani faqad aba. Orang yang mana diajak begini nih, dia mau, insya Allah yang begini nih ahli surga, amin. Diajak kebaikan mau, diajak majelis taklim mau, diajak maulidan mau. Ini tanda di dunia dia mau dekat sama Nabi Muhammad. Wa man asa'ani faqad aba. Orang yang ogah-ogahan, ya, yang ogah-ogahan diajak baik, ogah-ogahan diajak dekat sama ulama, diajak dekat sama habaib, ogah-ogahan berbuat baik, malas-malasan berbuat baik, berarti dia ogah kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Setiap sesuatu tuh ada belnya, tahu nggak? Semua ada belnya. Sekolahan ada belnya nggak? Ada. Kalau kebakaran ada belnya nggak? Ada. Kalau gempa bumi ada belnya nggak? Ada. Semua ada belnya. Hati juga punya bel. Nah kalau ente udah ngerasa wah ana nih udah mulai kotor nih, ana udah banyak dosanya nih, jangan diterusin. Buru-buru wasari'u ila maghfirah. Buru-buru cari majelis taklim. Buru-buru cari tempat kebaikan-kebaikan. Takutnya ente terusin malaikat Israel datang, ente mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Ingat tuh semua pesan Habib ya. Jadi jangan pernah putus asa dari kebaikan-kebaikan, terus jalanin kebaikan sampai kita ini Allah Subhanahu wa taala kumpulin dengan manusia yang paling baik, yaitu junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal itu ada yang diterima sama Allah, ada yang ditolak sama Allah. Kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kira kita duduk di tempat ini Rasulullah tidak dengar, Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tahu dan Rasulullah dengar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ucapkan, sesungguhnya aku Allah dan bala tentaraku para malaikat bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Maka Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman kepada aku, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Jangan dimudahin, jangan digampangin, jangan dientengin salawat.
selawat ucapannya kali mudah, cuman ngucapin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dengan selawat-selawat yang lain yang dilakukan, yang dimusikkan dan lain. Tapi ini akan menjadikan kita ini dikenal oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Oleh karena itu jangan sia-siakan malam hari ini. Apapun niat kita, paling khusus, paling utama, kita minta kepada Allah agar kita bisa dikenal oleh Rasulullah. Itu, minta dikenal oleh Rasulullah. Kenal apa? Dikenal baik, biar kita besok bisa dikasih syafaat oleh Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya guru-guru kita menggirangkan kita karena memang di bulan Maulid ini kita mesti gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahun. Kita disuruh kurang gembira di bulan ini. Jangan bete mukanya. Jadi mukanya mesti girang, mesti farhan karena ini bulan kekasihnya Allah, bulan Nabi kita, Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi gembira kita, nggak boleh sumpek, nggak boleh bete, nggak boleh galau, nggak boleh gabut, ya. Kita gembira, bahagia karena kita ada di bulannya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kamu tanya, ada orang zaman sekarang nggak berdosa sama Tuhan, ada nggak? Hati saya paling banyak dosa. Apalagi kita di alam dunia ini yang macam-macam kelihatan model-modelnya, tahu nggak? Nggak boleh ente ngelangkah, ente tergantung ente punya kaki yang otak ente mati ente mau ngelangkah kemana? Ada. Dosa nggak bisa dihindari. Kadang kita kelepasan ngomong orang tua kita, kadang kita kelepasan ngomong sama orang yang kita sayang, kecewa hatinya, sakit hatinya. Itu biasa-biasa aja, kita nggak tahu. Itu kadang-kadang bisa apa? Bikin sepet rezeki. Itu menyumbat apa cita-cita kita. Bukan di kebayaan-kebayaan yang ente jalanin itu nggak terima sama Allah. Ada kebayaan-kebayaan yang ente jalanin itu ngampunin dosa dulu. Tapi ente nggak tahu, nggak sengaja itu buat kesalahan, apalagi yang sengaja. Yang nggak sengaja aja banyak, apalagi yang sengaja. Nah, tahu-tahu kok rezekinya sempat, kok cita-citanya susah dikabul, kok ada hal-hal yang apa? Kita pengen nggak nyampe-nyampe. Jangan nyalahin amal kita. Kadang husnuzon kita sama Allah yang belum nyampe. Makanya kita kadang-kadang mesti husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, dengan kita baca istighfar Allah ampunin dosa kita. Kita namanya husnuzon sama Allah. Kita nggak tahu amal yang sebelah mana yang Allah terima. Amal yang sebelah mana yang Allah tersenyum sama kita. Nggak tahu kita. Tapi itu Rebo Wakasan, Rebo akhir Safar, yang mana dalam riwayat 70.000 bala Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi di bulan Safar ini jangan aneh kalau kita lagi dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Di malam Rebo besok baca doa tolak bala, doa tolak bala. Diajarin ada doa tolak bala dari habaib, dari kiai-kiai, dari guru-guru kita, yang mana dasarnya dari Nabi kita Maulana Muhammad. Atau sering-sering baca Allahumma ya kafiyal bala iqfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada bala. Semuanya pernah merasakan dosa, kecuali junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Allah Subhanahu wa taala telah mengucapkan dalam Al-Qur'an, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika
wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad ma'sum dan Nabi Muhammad tidak berdosa. Kata siapa? Kata Allah. Bahkan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad besok di akhirat akan ditulung oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mau nyambut bulan di Nabi mesti girang, mesti girang. Saya tanya, antum girang apa tidak? Senang apa tidak? Kita mesti bangga memiliki Nabi kita Muhammad SAW. Sering-sering kita baca ya Rabbi bil Mustafa, balligh mada silana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Kita minta diampunin dosa berkahnya Nabi Muhammad. Ya, banyak cerita-cerita guru-guru kita, ulama kita terdahulu. Mereka menceritakan bagaimana seorang yang pendosa bersalawat kepada Nabi Muhammad diampunkan dosanya oleh Allah. Dengan ulama kita tahu Allah, dengan ulama kita tahu Nabi Muhammad, dengan ulama kita tahu kebaikan-kebaikan, dengan ulama kita menjadikan diri kita jalan yang lurus, yang Allah Subhanahu wa taala mengucapkan di dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus ini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu mereka jalan para nabi. Yang mana kita punya nabi adalah nabi kita Maulana Muhammad. Jalannya sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan terus diteruskan oleh mereka para keluarga Rasulullah, ulama-ulama Rasulullah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, sampai kepada kita sekalian. Dan kita harus jaga ulama-ulama kita, karena kalau kita menjaga mereka, maka niscaya kita dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari azabnya Allah, dijauhkan dari hal-hal yang mana Allah akan murka kepada kita. Kalau orang sumpah bete nggak enak hati, itu obatnya cuma satu, la ilah. Ente tanyain Ustaz Muhyiddin yang belajar di Hadramut. Orang Hadramut kalau dia sumpahnya aja ngucapin apa? La ilah. Habib luar Batang, Husain luar Batang, Habib Abdullah bin Muhsin nggak pernah sumpah. Ada sumpahnya cuma satu doang. Kapan anak mati pengen ketemu Nabi. Itu aulia sumpahnya cuma satu, pengen buru-buru meninggal, pengen ketemu Rasulullah. Muhammad paling sayang sama anak cucunya. Nabi Muhammad paling sayang sama anak cucunya. Sampai Allah bilang apa dalam Quran? Qul la as'alukum alaihi ajrah illa al-mawaddah bil qurbah. Sampai katanya saya punya guru, kalau Nabi Muhammad nggak mau ngucapin, Allah sendiri yang bakal meraih supaya orang itu punya rasa cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi rasa cinta itu bukan asalnya dimiliki sama ente aja, ente ajak ente ajak apa ente biar selamat, ente ajak orang-orang yang ente kenal biar cinta kepada Nabi Muhammad. Karena biar ente baca sejuta kali selawat, kalau ente punya hati gak cinta sama keluarga Nabi Muhammad, maka selawat ditolak Nabi Muhammad. Kalau kita yang nggak mau hancur, jangan ada di dalam hati kita seperti Abu Lahab, Abu Jahal, yang punya gengsi, yang punya sombong, yang punya bangga diri, yang punya ujub, yang punya riya, yang punya hasud. Tinggalin, karena dia tidak akan abadi. Maka yang abadi adalah hati yang memiliki Nabi besar Maulana Muhammad. Mahbubil mahbub, mahbub. Orang mencintai orang yang dicintai Allah, maka dicintai Allah. Kita cinta sama Habib Kunjung. Saya tanya, cinta sama Habib Ahmad?
rahmat kecintaannya Allah. Keluarga Nabi Muhammad. Kita cinta nih sama keluarga Rasulullah. Mereka adalah anak cucu Nabi Muhammad. Mencintai orang yang dicintai Rasulullah, maka dicintai oleh Allah. Antum ini mencintai orang yang dicintai Rasulullah, maka niscaya insya Allah antum dicintai sama Allah. Kalau udah dicintai sama Allah, udah enak. Gak usah puyeng-puyeng. Nabi bilang apa? Yusarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dicintai. Maka zabal fuadi mar'a. Cinta bukan di mulut. Cinta bukan di mulut. Kalau kita berebut cari duit siang malam pagi sore, bahkan kita mau ngelamar kedemenan kita cari berlian yang paling bagus, emas yang paling bagus, ya. Tapi semuanya itu gak ada gunanya hadirin kalau orang udah kenal Habibuna Muhammad. Semuanya itu gak ada gunanya, karena semua yang ada di bumi dan di langit ini yang paling mahal perhiasan itu adalah Nabi kita Maulana Muhammad. Selawat yang kita baca itu akan menjadi Nurul Mustafa. Apa itu Nurul Mustafa? Cahayanya Nabi Muhammad. Di dalam badan kita ini butuh vitamin. Ya, kita makan apa aja udah. Tapi kalau kita udah mulai tua, kita udah mesti pakai vitamin. Begitu juga hati dan ruh kita. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita buat baik-baik. Tapi kalau kita nggak selawat, percuma. Semua amal kita bakalan sia-sia. Karena semua kebaikan datangnya dari Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau kita mau punya amalan bercahaya, terang di dunia, kita akan bahagia, di akhirat kita bakal selamat, maka kita perlu Nurul Mustafa. Apa itu Nurul Mustafa? Cahaya pilihan. Siapa itu cahaya pilihan? Junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah, teranglah hati kita, roh kita, sehingga kita tidak cuma bahagia, akan tetapi kita selamat nanti di akhirat karena memiliki cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kalau ada pisang setanduk, itu pisang ada yang kecil misalnya, satu sikat misalnya ya, itu satu sikat ada yang kecil, tapi yang lainnya gede. Dijualnya harganya 70.000. Pantas nggak? Pantas. Coba yang kecil itu lepas sama yang gede. Kira-kira yang kecil itu jangan pun orang beli, orang kasih nggak mau, dibuang dia, karena dia nggak nempel sama yang besar. Ngerti? Kalau kita nggak pernah nempel sama wali-walinya Allah, sama orang-orang yang cinta sama wali-walinya Allah, kita ini sebenarnya kecil. Musuh kita banyak, kecil nggak ada pabrik. Tapi karena kita nempel sama mereka, jadi kita ada harganya. Ya, jadi kita ada harganya. Kenapa? Karena kita nempel sama yang besar-besar. Jangan sekali-kali kita keluar dari yang besar, maka kita nggak ada harganya, bahkan nggak laku gitu. Nauzubillah min. Jangan gara-gara perempuan ente nggak ngaji lagi. Tahu nggak? Juga gara-gara harta. Gara-gara ente nggak punya duit, ente nggak mau ngaji. Gara-gara ente nggak ada kerjaan, ente nggak mau ngaji. Gara-gara ente nggak laku usaha nggak mau ngaji. Hati-hati. Apapun keadaannya, kamu jangan tinggalkan pengajian. Tadi Habib Abdullah bilang apa? Karena nanti yang dibutuhkan di dalam kubur itu
adalah kebaikan. Bahkan kita bisa lebih tinggi kebaikan kita kalau kita mengikuti Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah hancurkan buruk sangka itu dengan hancurkan cinta itu dengan buruk. Ingat, kalau cinta mau abadi, jangan pernah buruk sangka. Kalau keluarga aja awet, kalau selalu baik sangka, bagaimana kalau dia dengan orang-orang saleh? Kalau kita nggak mau putus dengan para aulia, jangan buruk sangka dengan aulia. Baik sangka terus. Jangan sampai kita hancurin cinta kita dengan buruk sangka. Karena kalau kita hancurin dengan buruk sangka, maka kita akan dikenalin sama orang-orang yang jauh daripada kecintaannya kepada Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad. Jadi jangan pernah hancur